Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian ba'da maghrib menjelang isya atau sampai masuknya waktu isya. Setelah beberapa lama kita sempat berhenti, ya. Alhamdulillah bisa kita mulai kembali. Hal ini sangat penting Bapak Ibu sekalian karena ilmu adalah pintu dari segala kebaikan. Sehingga jika seseorang kurang ilmunya berarti kurang kebaikannya. Demikian pula jika seseorang tidak memperhatikan masalah ilmu ini, maka di dalam perjalanannya, di dalam hidupnya dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Karena sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita berjalan kaki, ya, keluar rumah, kemudian di jalan di situ ada duri, ya, karena kita punya ilmu, kita pernah membaca hadis, ya kan, siapa berjalan di sebuah jalan, ya, kemudian ada duri diambil dan dibuang, maka itu adalah sebuah amal soleh, sebuah kebaikan, ya kan. Jika kebaikan atau amal solehnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam jannah. Nah, ini ketika kita jalan dan tahu ilmu itu, maka kita mendapatkan banyak sekali peluang amal soleh. Nah, kebalikannya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang nggak punya ilmu tentang itu, nggak pernah membaca hadis tentang itu, ya, maka yang terjadi Pak, kita melihat di jalan itu ada paku, di jalan itu ada duri, kita biarkan saja, ya. Tidak kita ambil, tidak kita singkirkan. Karena apa? Karena kita tidak memiliki ilmu tentang itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sehingga inilah pentingnya ilmu. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui, yang harus selalu kita bersemangat untuk mencarinya, bahwa ilmu itu adalah pintu dari segala kebaikan. Kemudian yang kedua, kita juga harus senantiasa menyadari sebagaimana perkataan Imam Ahmad Bapak Ibu sekalian, bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu, khususnya ilmu agama maksudnya, ya, itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum boleh jadi kita hanya butuh 1 kali sampai 3 kali kalau sekalian, ya, dalam sehari. Tapi kalau masalah ilmu, nah, kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu butuh ilmu, ya. Misalnya kita bangun tidur, adabnya bagaimana, ya kan? Nah, maka kalau kita baca di situ banyak ilmunya, ya kan? Misalnya membaca doa, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur misalnya. Kemudian apa istilahnya, mengusap bekas-bekas tidur, diusap. Nah, kemudian merapikan selimut misalnya, kemudian berwudu dan sebagainya. Nah, ternyata kita butuh ilmu. Ketika kita mau memakai sandal itu juga butuh ilmu. Ini kanan dulu atau kiri dulu atau bareng, nah, gitu. Ketika kita punya ilmu, nah, ini sunahnya kalau memakai kanan dulu, nah, gitu ya. Kalau mau lepas kiri dulu misalnya, ya. Atau kalau mau masuk kamar mandi, nah, itu harus punya ilmu. Kaki mana dulu, kanan dulu atau kiri dulu. Kalau mau masuk masjid, kaki kanan dulu atau kiri dulu, itu punya ilmu. Ada ilmunya semuanya. Nah, makan juga begitu Bapak sekalian, ya. Kita mau makan itu harus pakai ilmu, ya.
misalnya bismillah pakai tangan kanan dan sebagainya, nggak boleh makan dengan berdiri, nggak boleh makan dengan tangan kiri misalnya. Semuanya perlu ilmu. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang paling besar, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Misalnya dalam kitab Al-Kabair, termasuk dosa besar itu adalah ketika Bapak Ibu sekalian seseorang itu memberikan kesaksian palsu. Nah, sehingga dalam istilahnya dalam kehidupan sehari-hari saksi itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Misalnya orang mau nikah harus ada saksinya, 2 laki-laki misalnya. Nggak boleh misalnya kan, wes nggak usah saksi-saksian, wes pokoknya nikah nih gini, disekseni bareng-bareng misalnya. Nah itu tidak sah. Harus ada saksi, 2 saksi yang memang jelas identitasnya siapa dan siapa. Nah, karena di situ ada fungsinya, ya kan? Fungsinya apa? Fungsinya dia memang mengetahui bahwa wanita dan perempuan yang menikah ini bukan mahramnya, ya, tidak ada istilahnya penghalang untuk menikah. Nah, dan masih banyak lagi ya Bapak sekalian. Jadi intinya kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih banyak, ya, daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Sehingga sudah sewajarnya kalau kita ini memang rajin hadir ke majelis ilmu, rajin untuk menambah ilmu din, ilmu agama kita. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita belum melanjutkan kajian tentang hidup sudah mati. Ini kita anggap selingan, ya, selingan dahulu, ya. Kita akan sampaikan materi yang berkaitan dengan apa yang istilahnya kita atau bangsa Indonesia hadapi atau jalani, ya. Ada 2 hal. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah kaitannya dengan akhir tahun Hijriah. Kalau Samsiah ini berkaitan dengan bulan Agustus, hari kemerdekaan. Nah, ini ada 2 hal. Nah, kalau dalam tahun Hijriah, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan kalau mau di ujung tahun 1441 kita mau memasuki, ya, tanggal 20 besok memasuki tahun baru Hijriah, ya, 1 Muharram. Maka ada beberapa hal yang kita renungkan, bahasanya kita muhasabah, kita introspeksi. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, kita perlu merenungkan, ya kan, terhadap diri kita. Sebenarnya apakah kita ini sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan baik atau belum? Kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah meningkatkan rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum? Nah, hendaknya kita Bapak Ibu sekalian selalu meningkatkan rasa kehambaan itu, bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus yakin, ya, seyakin-yakinnya itu, ya. Urusan apapun kita sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita memiliki kemampuan, diberi banyak nikmat, kita tidak boleh bergantung kepada nikmat tersebut, tetapi hendaknya Bapak Ibu sekalian kita bergantungnya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama, kita tingkatkan rasa kehambaan kita. Nah, salah satunya ya dengan misalnya melaksanakan amalan-amalan harian yang memang bisa kita andalkan, bisa kita lakukan secara rutin, ya, misalnya sholat berjamaah. Nah, kalau bisa dan masjidnya sudah dibuka, nah silahkan, ya kan, sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga misalnya setiap hari kita usahakan untuk infak subuh, nah, silahkan infak, berinfak.
Setiap hari kita usahakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, apakah itu membacanya, apakah itu menghafalnya, membaca artinya, ya kan, membaca tafsirnya. Nah itu silahkan Bapak Ibu sekalian, itu untuk meningkatkan rasa kehambaan. Kemudian misalnya kita menjalankan sholat duha, kan, puasa sunnah, sholat malam, menjaga wudhu, hadir ke majelis ilmu bersama dengan orang-orang soleh. Nah itu silakan kita jadikan kebiasaan harian kita, ya. Kita jadikan sebagai kebiasaan harian kita. Karena dengan melakukan amal-amal soleh itu Bapak Ibu sekalian, maka Allah akan memberikan berkahnya, Allah akan memberikan petunjuknya, sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu berkahnya kita ngaji, ya kan, berkahnya kita istiqomah mengamalkan amalan-amalan sunnah tadi yang kita sebutkan. Nah itu Allah memberikan kita kematian yang husnul khotimah, sampai akhir itu mati dalam kondisi, dalam keadaan muslim, dalam kondisi mukmin. Nah ini berkahnya. Jadi kalau kita tanya janjane ngaji, ya kan, itu berkah apa ya? Nah wes gak usah mikir ado-ado gitu ya, gak usah kita berpikir jauh-jauh, ya. Kita bisa mati husnul khotimah, itu wes berkah yang sangat besar. Nah, karena memang Bapak Ibu sekalian, jika Allah berkehendak, Allah juga bisa menjadikan seseorang itu istilahnya mati tidak dalam kondisi Islam. Istilahnya ketika mau mati dicabut itu imannya, ya, dicabut itu misalnya apa istilahnya hidayahnya. Nah itu tidak sedikit kan begitu. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, renungan yang perlu kita renungkan adalah kaitan dengan keluarga, istri dan anak-anak kita. Apakah kita sudah menjadikan keluarga kita itu keluarga yang memang berpegang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, kita masukkan iman ke dalam rumah kita. Nah itu perlu kita renungkan. Kalau ada yang kurang, kurangnya mana, kan? Kalau ada yang kurang, kurangnya mana? Nah, misalnya kalau Bapak Ibu sekalian sudah menjadwalkan, saya itu pengen habis maghrib itu kita ngaji bareng-bareng di rumah, ternyata kok nggak bisa. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak. Kenapa ini? Nah, silahkan amati, dipikirkan, ya, direnungkan. Kenapa nih kira-kira? Oh ya, biasanya itu habis maghrib itu makan, kalau enggak ya cari lauk, jadinya nggak bisa ngaji. Habis isya wis ngantuk misalnya, ya, sudah ngantuk misalnya. Nah, itu berarti kita rubah. Ya udah kalau gitu anak-anak ya makannya sebelum maghrib misalnya, ya. Sebelum maghrib ibu sudah menyiapkan lauk, sudah ada makan, sehingga apa? Habis maghrib sholat bisa ngaji, bisa hafalan. Nah, begitu. Jadi habis maghrib sudah nggak mikir makan. Nah itu sudah insya Allah jadwalnya bisa berjalan. Nah kemudian kalau ada misalnya anak-anak cucu-cucu kita lihat memang ada kemampuannya kurang, ya kan, dalam hal membaca atau hafalan. Nah kita bisa meluangkan waktu itu habis maghrib, kalau kita memang bisa mengajari, kita ajari, ya. Kalau nggak bisa, ya mungkin cari waktu, ya, mendatangkan atau mengikutkan TPA dan sebagainya. Itu Bapak sekalian, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu kaitannya dengan umat Islam dan masyarakat secara umum, ya, sebagaimana dalam hadis hakul muslim alal muslim situn. Nah itu mari kita laksanakan hak muslim atas muslim yang lain itu 6. Jika ketemu ya kita salam dan sebagainya, itu ya. Nah, itu kaitannya dengan hak-hak bermasyarakat, apakah kita sudah menunaikan atau belum. Nah kaitannya dengan bulan Agustus ini Bapak Ibu sekalian, ya, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan, ya, pada tahun ini, yaitu ke-75.
ini ada poin-poin yang ingin kita sampaikan, bahwa benarkah kita itu sudah merdeka secara hakiki? Itu satu. Yang kedua, apa makna kemerdekaan bagi kita? Kemudian tentunya bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Nah, kita akan bahas dari sejarah dulu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita melihat sejarah Bapak Ibu sekalian, bahwa sebelum Indonesia merdeka itu umat Islam sudah menjadi mayoritas ya. Dan mereka memiliki semangat ya kan? Mereka memiliki semangat anti penjajahan. Itu yang perlu kita pahami ya. Nah, semangat jihad mereka itu melebur di dalam budaya masyarakat ya. Contoh misalnya di Aceh itu terkenal ada dengan hikayat perang Sabil. Jadi perang melawan penjajah yang turun-temurun itu terjadi juga di Aceh. Di Jawa misalnya ada Pangeran Diponegoro yang ingin merdeka dari penjajah Belanda misalnya. Itu kisahnya juga sangat terkenal. Di Makassar misalnya ada Sultan Alauddin ya, Sultan Alauddin yang juga melawan penjajah. Artinya di sini kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa semangat untuk berjihad melawan penjajah waktu itu ya, melawan Belanda ataupun penjajah yang lain yang notabene-nya itu kafir ya kan, itu sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Nah, sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Nah, kaitannya dengan makna kemerdekaan Bapak Ibu sekalian, ada sebuah asar dicantumkan di sini, salah satunya dalam kitab Al-Jihadu Sabiluna halaman 119. Ada sebuah asar atau riwayat yang disebutkan oleh Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang menjadi salah satu pasukan ya, pasukan Islam dalam perang Qadisiyah. Ya, dia diutus pada waktu itu untuk menemui Rustum, panglima perangnya Persia, ya kan? Nah, jadi kalau kita membayangkan negara adidaya Bapak Ibu sekalian, itu kalau sekarang kira-kira Amerika, kira-kira ya, itu Amerika. Jadi Amerika itu nggak mau disaingi dalam hal apapun, Pak. Nah, misalnya sekarang dia menguasai punya medsos, Facebook, Instagram itu punyanya orang Amerika. Ketika ada negara lain seperti Cina punya TikTok sekarang, nah itu dia nggak rela, ya kan? Nah, kemudian dibuat pasal, pokoknya TikTok itu memata-matai orang Amerika, makanya harus dilarang di sana. Kalau nggak mau dilarang ya sudah, kantornya di Cina pindah ke Amerika. Nah, diakuisisi, suruh beli oleh Facebook atau suruh beli oleh Microsoft dan sebagainya. Nah, itu jadi nggak mau kalah. Jadi dia selalu Bapak Ibu sekalian ya ingin menjadi yang nomor satu penguasanya. Nah, karena dia sudah khawatir ternyata TikTok itu Bapak Ibu sekalian sudah ada 1 miliar yang download misalnya, itu sudah takut tersaingi. Nah itu zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu ya, kalau ada negara yang macam-macam serang gitu ya. Nah ini dalam perang Qadisiyah itu Bapak Ibu sekalian, Rib'i bin Amir itu diutus untuk menemui panglima perang yang bernama Rustum ya, panglima pasukan Persia. Kemudian ditanya, dan itu ada kisah yang panjang sebenarnya. Jadi ketika datang Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau istilahnya orang biasa itu kan harus jalannya sambil jongkok ya. Nah itu dia enggak, jalan aja gitu kan. Makanya pada takjub, ini siapa ini kok berani begitu? Padahal dia pasukan biasa. Nah kemudian ditanya ya kan,
apa maksudmu ke sini? Nah, saya ini utusan. Nah, kemudian dia jawab, Allah ibta'asana linukhrija man sya'a min ibadihil ibad ila ibadatillah, ya. Allah mengutus kami untuk memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia, ya kan, menuju penghambaan manusia kepada Tuhannya manusia, Robnya manusia. Nah, ini yang pertama Bapak sekalian, ya. Ibta'asana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Nah, jadi Islam itu Bapak sekalian, ya, atau Rasulullah, ya, diutus, yaitu salah satu tugasnya yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir ini, ya, untuk apa? Untuk memerdekakan manusia, untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Kemudian wa min dzikid dunya ila saatiha, ya, dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangannya. Wa min jauril adyani ila adlil Islam, ya. Kemudian dari ketidakadilan agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Ini salah satu yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir kepada Rustum, panglima pasukan Persia. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa merdeka di sini sebenarnya dalam Islam tidak hanya lahiriah tapi batiniah juga, ya kan? Batiniahnya apa? Ya, di dalam hati bahwa kita itu hanya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh menjadi hambanya manusia. Itu yang pertama. Jadi secara batiniah itu harus seperti itu. Nggak boleh ada yang di atas kita, mendikte kita, ya, kecuali itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan wahyu. Kemudian lahiriah, yang lahiriah itu apa? Dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangannya, ya. Kemudian dari ketidakadilan agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Nah, ini berarti ukuran lahiriah kemerdekaan manusia itu, yaitu dia mendapatkan keadilan, ya, hidupnya memang bisa bagus, tidak ditindas, ya. Jadi dari sempitnya dunia, kalau orang itu ditindas Bapak Ibu sekalian, ya, itu kan seakan sempit, ya kan, sempit hidupnya, takut, ya, makanya itu dihilangkan menuju ke lapangannya, sehingga dia di dunia ini nggak ada yang dia takuti, ya kan, nggak ada yang ditakuti. Nah, kemudian dari ketidakadilan agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Jadi Islam itu, ya, memberikan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Contoh dalam masalah persaksian tadi Bapak Ibu sekalian, ya, misalnya dalam masalah perzinaan itu saksinya harus 4, ya kan, dan itu harus melihat, ya, harus melihat bahwa apa istilahnya, dakarnya si laki-laki itu masuk kepada farji perempuan. Syaratnya 4. Kalau nggak ada saksi 4 jangan nuduh. Kalau nuduh, nah itu nanti masuk ke dalam hukuman, dia dihukum sendiri, kan. Nah, jadi betul-betul dijaga kehormatan, harga diri maupun nyawa, ya. Dalam Islam itu betul-betul dijaga. Nah, kecuali kalau memang dia bersaksi untuk dirinya sendiri, artinya ngaku, nah itu diterima. Sebagaimana dalam kisah Ma'is itu datang kepada Rasulullah, dia ngaku sudah berzina, minta disucikan, dihukum, ya sudah dihukum. Nah, tapi kalau orang lain yang nuduh, nah itu Bapak sekalian, nah itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Nah, kalau yang nuduh itu suami, nuduh kepada istri dan tidak ada saksi, yaitu ada caranya. Dia harus sumpah li'an, ya, si suami harus sumpah, saya sumpah betul-betul yakin istrinya selingkuh. Nah, 1, 2, 3, 4, yang kelima, kalau saya bohong dilaknat.
istrinya juga seperti itu. Saya tidak bersalah, misalnya kan, saya tidak bersalah 4 kali, yang kelima kalau saya bohong saya dilaknat. Nah itu dalam zaman sahabat atau dalam hadis itu ada seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ketika laki-laki atau perempuannya, laki-laki nuduh, perempuannya juga nggak mau dituduh, nggak mau istilahnya tidak merasa bersalah, maka apa? Di situ disuruh sumpah li'an, saling melaknat. Nah, ketika sudah terjadi sumpah li'an itu, maka perceraiannya batal selamanya. Ya, jadi sudah cerai, Pak. Setelah sumpah li'an berarti sudah otomatis cerai dan tidak boleh dirujuk lagi selamanya. Nah, ini dalam Islam keadilannya begitu, ya. Jadi kalau memang nuduh harus ada saksi. Nah, tapi kalau dia ngaku, ya diterima karena dia ngaku sendiri, ya kan? Kalau suami yang nuduh ke istrinya, nah, ada caranya li'an, karena sudah saling menuduh, ya dipisah selamanya, karena sudah nggak percaya. Kalau dilanjutkan cekcok terus kan gitu ya, karena nggak percaya atau malah balas dendam gitu ya. Nah ini, jadi keadilannya itu luar biasa sekalian ya. Belum dalam masalah pendidikan anak, dalam masalah nafkah, dalam masalah pembagian peran laki-laki perempuan, dalam masalah pencurian, dalam masalah hukum-hukum yang lain, itu sangat adil sekali. Nah itulah, kalau kita sudah mendapatkan keadilan, itu adalah tanda kemerdekaan secara lahiriah. Kemudian dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Bapak sekalian, ada perkataan dari Syekh Muhammad bin Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa ubudiyah atau penghambaan kepada Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Nah, jadi kalau kita ini menyembah kepada Allah saja, itu berarti kita sudah mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Nah, tapi kalau masih menyembah Allah dan juga menyembah yang lain, nah itu berarti belum hakiki kemerdekaannya, karena hatinya masih tergantung kepada yang lain. Sehingga apa, Bapak Ibu sekalian? Sehingga orang yang tidak menyembah kepada Allah semata, maka dia adalah hamba atau budak bagi selain Allah. Nah, jika ia masih menjadi budak, tentu saja belum pantas disebut merdeka. Nah inilah luar biasanya Islam, Bapak sekalian. Jadi kita itu betul-betul merdeka kalau kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak menyembah kepada selain Allah, baik itu bentuknya Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan yang dibuat, atau Tuhan-Tuhan palsu, atau dalam bentuk materi, misalnya uang. Nah, kalau seseorang itu masih mengejar uang, ya, mengalahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia bisa menjadi hambanya uang, ya kan? Numpuk terus, ya, tidak peduli waktu, ya. Pokoknya sehari semalam pokoknya uang terus, ya kan? Ada yang suka kendaraan, ya kan? Kendaraannya gonta-ganti, ada yang suka tanah, ada yang suka ini kalau melalaikan dari kewajiban sebagai hamba, nah, maka dia tidak merdeka, dia akan tersandera dengan hal itu, termasuk pekerjaan dan sebagainya. Makanya kalau dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, prinsipnya siang untuk bekerja, malam untuk istirahat, kan begitu. Jadi kalau bekerja ya cukup misalnya jam 8 sampai jam 4 misalnya, ya, kalau di Indonesia, atau pagi sampai siang, nanti ada waktu istirahat. Kemudian malam jangan digunakan untuk tidur terus, tetapi diperintahkan di situ untuk bangun, untuk sholat malam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kemerdekaan yang hakiki adalah ketika seseorang itu menyembah Allah saja, maka bisa kita simpulkan bahwa kemerdekaan yang asasi, yang pokok adalah ketika manusia berada dalam fitrahnya, yaitu apa? Dalam keadaan Islam,
dan dalam kondisi dia bertauhid. Nah, sebagaimana dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah ya, fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi ya, au yunassiranihi ya. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah ya, selanjutnya orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kalau kita masih dalam kondisi fitrah, dalam kondisi Islam, bisa menjaga Islam kita ini, berarti kita masih dalam kondisi merdeka, masih murni, ya kan, masih lurus. Nah, tetapi ketika orang itu sudah istilahnya berubah, dia menjadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, berarti sebenarnya dia sudah tidak bebas, sudah dijajah oleh lingkungannya, apakah orang tuanya atau memang dia berada di lingkungan yang seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus pahami ya kan? Ketika anak kita misalnya itu senang ngaji, senang sholat ya kan, masih mengikuti kita ya kan, nah, itu kita patut senang, itu harus kita jaga. Nah, kalau dia mau ke masjid, mau ngaji, terus minta uang, minta syarat dibelikan makanan yang enak, ya dibelikan ya. Karena apa? Dalam rangka menjaga anak itu dalam Islam. Nah, kalau ada anak kita senangnya jajan yang enak-enak ya, kalau punya uang silahkan dibelikan. Nah, karena apa? Karena itu dalam rangka menjaga anak kita, nah, biar tetap jadi anak yang soleh ya. Jangan sampai dia jajan, dia bisa makan enak itu diberi temennya yang tidak sholat gitu ya, nanti khawatirnya terpengaruh, khawatirnya dia mikir bapakku ini soleh tapi kok pelit banget misalnya ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi itu nggak sholat, temanku itu nggak sholat, atau bapaknya temanku nggak sholat tapi dermawan banget misalnya, enakan. Nah, jangan sampai anak-anak berpikir seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Kebalikannya Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa memahami bahwa setiap muslim hendaknya memaknai kemerdekaan itu sebagai pembebasan dari segala bentuk kesyirikan yang dapat menyimpangkannya dari jalan fitrahnya. Jadi yang pertama tadi kita bertauhid, berarti kita merdeka. Kemudian kalau kita sudah bisa menjauhi syirik, itu berarti merdeka. Nah, kalau belum bisa menjauhi perbuatan syirik, Bapak Ibu sekalian, nah berarti masih tersandera, masih terjajah oleh segala bentuk hal yang dianggap atau yang dia terjerumus dalam kesyirikan itu. Apakah keyakinan dalam masalah rezeki, ya kan? Apakah keyakinan dalam masalah yang memberi selamat dan bahaya, ya kan? Atau yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian terkait dengan kemerdekaan seorang muslim, Bapak Ibu sekalian, maka di situ ada tambahan ya, kita bisa menambahkan bahwa kemerdekaan seorang muslim adalah terbebasnya seorang hamba dari segala sistem kehidupan yang tidak bersumber dari aturan Islam dan sunnah nabinya sebagai wahyu ilahi ya. Oleh karena itu ketika seorang hamba senantiasa komitmen akan hal ini, maka sejatinya ia adalah manusia merdeka di sepanjang hidupnya. Nah, jadi ini ketika kita itu bisa terbebas dari sistem di luar Islam ya, itu berarti kita merdeka. Tapi ketika kita masih diatur oleh selain Islam, nah itu berarti belum bisa merdeka seutuhnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting. Dan kalau ukurannya itu Bapak Ibu sekalian, berarti umat Islam ini masih harus banyak berjuang, ya kan? Harus banyak berdakwah, ya kan? Karena memang kita hidup di dalam sistem yang tidak 100% Islam, meskipun sistem itu memang dibidani juga oleh para ulama, tetapi belum bisa 100%. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga jangan sampai kita salah kaprah
ya, ke dalam pemahaman sempit bahwa yang disebut merdeka itu kalau musuhnya sudah kalah, musuhnya sudah pulang. Nah, kalau kita hanya berpikir seperti itu berarti sempit, ya, karena bentuk penjajahannya itu macam-macam. Dan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi musuh bisa saja pergi, tapi sistemnya itu ditinggalkan. Nah, sistem hukumnya misalnya tetap dipakai oleh orang-orang yang dijajah. Jadi dia pergi, tapi hukum yang dipakai hukumnya penjajah. Nah, sebagaimana yang ada di tempat kita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah masuk waktu Isya ya. Itu yang kita sampaikan kaitannya dengan kemerdekaan. Intinya kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita bisa hanya beribadah kepada Allah saja, kita terjauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik, maka itulah kita sejatinya sudah merdeka. Tapi kalau masih ada perbuatan-perbuatan syirik yang sadar atau tidak sadar kita lakukan, berarti kita belum bisa 100% merdeka. Demikian pula kita disebut betul-betul merdeka ketika memang kita hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu betul-betul, karena yang namanya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.